Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali kita bertemu di Ramadan yang berkah ini. Insya Allah saum kita hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa kita curah agungkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Bahkan kalau kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah sampaikan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah la ajidannakum, Allah akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, maka azab Allah sangat pedih. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sebagai hamba yang penuh dengan khilaf, sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan dan sebagainya, maka tidak sepantasnya kita untuk bersikap sombong, tidak sepantasnya kita untuk bersikap ujub, tapi menjadilah hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun, dalam kondisi apapun, dan dalam apapun yang Allah berikan kepada kita, maka sebaiknya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 3 cara bagaimana kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah bersyukur biqalbi, bersyukur lewat hati kita, Nah, bersyukur di qalbi lewat hati kita adalah yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita memahami, meyakini bahwa semua yang terjadi pada diri kita, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi dengan diri kita saat ini, rezeki kita, kehidupan kita, adalah qadarullah, sudah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dia memahami tidak ada yang perlu kita keluh kesahkan, karena dia memahami apapun yang datang kepada dirinya, apapun yang Allah titipkan kepadanya, semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia paham, oh ini saya begini, oh saya kejadian seperti, oh rezeki saya, semuanya adalah kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukur yang kedua yaitu bersyukur lewat lisan kita, lewat perkataan kita, lisan kita. Nah, ketika hati sudah memahami, sudah meyakini, maka lisan pun akan mengeluarkan kata-kata thayyibah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Dia meyakini bahwa apa yang diberikannya memang pantas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lisannya keluar kata-kata thayyibah. Belajarlah kita ketika menghadapi ujian dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah, maka yang keluar adalah kata-kata syukur, kata-kata thayyibah. Tapi kadang-kadang kita manusia banyak keluh kesahnya, aduh dan banyak keluh kesahnya. Tapi pada hakikatnya hendaklah mulai dari sekarang membiasakan lisan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan kata-kata thayyibah.
alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur lewat amal perbuatan kita. Lewat amal perbuatan kita. Allah kasih kita nikmat sehat, maka digunakan nikmat sehat itu untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan dengan cara terbaik. Bersedekah dengan cara yang terbaik, ibadah dengan cara yang terbaik. Apa yang kita miliki saat ini, maka berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Kita mau bersedekah, kita mau membantu orang, tapi bukan yang terbaik. Ketika bersedekah, kebetulan ini ada baju yang bagus, maka coba belajar. Yang kita cintai, yang kita sayangi, kita berikan lewat perbuatan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, anak kita, keluarga kita, apa yang kita miliki, hendaklah kita berikan yang terbaik dalam rangka menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah senang dengan kita, maka tidak akan ada satu makhluk pun insya Allah yang akan membenci kita. Raih kemuliaan, raih kebahagiaan dengan cara terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat qalbu kita, lewat hati kita, lewat lisan kita, dan lewat perbuatan-perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala